Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Hardiati dengan NIM 22002101. Saya dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan materi minggu ke-6 Filsafat Administrasi Pendidikan, yaitu terkait dengan materi Hakikat Pendidikan, Hakikat Administrasi Pendidikan. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu hakikat pendidikan. Apa pendidikan itu? Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan juga merupakan proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Menurut Plato, pendidikan adalah kapasitas untuk merasakan keseruan dan kesedihan pada momen yang tepat. Hal tersebut berkembang pada diri siswa sesuai dengan kemampuannya. Menurut Aristoteles, pendidikan adalah pembentukan pikiran yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Pendidikan juga merupakan pola pengembangan kemampuan manusia, terutama dalam pikiran yang bertujuan untuk kontemplasi akan kebenaran, keindahan, dan kebaikan paripurna, yang pada dasarnya terdiri dari kebahagiaan yang sempurna. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Untuk apa pendidikan itu? Fungsi pendidikan menurut Harton dan Kuhn. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi lain dari pendidikan yaitu menurut David, 1. Transmisi atau pemindahan kebudayaan. Yang kedua, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, menjamin integrasi sosial. Yang keempat, sekolah mengajarkan corak kepribadian. Yang kelima, sumber inovasi sosial. Fungsi lain dari pendidikan yaitu mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak-anaknya. Artinya, melalui pendidikan, orang tua melimpahkan tugas serta wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Yang kedua yaitu mempertahankan dan menaikkan kelas sosial. Maksudnya adalah sekolah diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hakikat administrasi. Apa administrasi itu? Menurut Dr. Sondang Sigian, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan di atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Ira, administrasi memiliki arti yaitu sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketetausahaan atau kesekretariatan yang meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Secara umum, administrasi adalah bagian dari pengelolaan perusahaan atau organisasi yang meliputi pendataan, serta pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai aspek perusahaan atau organisasi agar bisa dioptimalkan secara aktif. Yang berikutnya yaitu fungsi administrasi. Untuk apa administrasi itu? Yang pertama, fungsi administrasi yaitu fungsi perencanaan atau planning. Merencanakan berarti memikirkan tentang penghematan tenaga, waktu, dan biaya, juga mengatasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, dan menghindari adanya pekerjaan yang rangkap yang dapat menghambat jalannya penyelesaian. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Adalah kegiatan menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi mencakup penyebaran dan penyampaian gagasan atau maksud, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima yaitu pengarahan. Pengarahan harus dilakukan secara kontinu agar seluruh kegiatan selalu terarah pada pencapaian tujuan yang telah ada atau yang telah dirumuskan. Yang keenam yaitu pengawasan. Proses pengawasan harus dilakukan dengan teliti agar tercapainya tujuan. Tindakan pengawasan dilakukan dalam rangka mengetahui apakah suatu program
telah berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang direncanakan. Baiklah, selanjutnya yaitu hakikat administrasi pendidikan. Apa itu administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan, sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Purwanto mendefinisikan administrasi pendidikan sebagai segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Arti lain dari pendidikan yaitu administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Jadi, di dalam administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan dan dikoordinasikan secara efektif. Selanjutnya, fungsi dari administrasi pendidikan. Fungsi dari administrasi pendidikan yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan mencakup bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu actuating atau penggerakan. Artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat yaitu controlling atau pengendalian atau pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tercapainya tujuan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.